Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan tetapi selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Kiranya hari ini kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Bimbinglah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 21. Marilah kita membaca bersama-sama. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, hutang harus dikembalikan. Saudara-saudara, setiap orang pasti memiliki kebutuhan dan keinginan di dalam hidupnya. Untuk itulah orang bekerja. Tetapi saudara-saudara, sekalipun sudah bekerja keras, kadang-kadang penghasilan kita tidak mencukupi. Oleh sebab itu, seringkali yang menjadi opsi yang paling mudah bagi kita, yaitu mencari pinjaman atau berhutang kepada orang lain. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah menyarankan kita untuk berhutang. Tetapi tidak ada juga ayat yang menyebutkan bahwa berhutang itu adalah perbuatan dosa. Tetapi saudara-saudara, sekalipun demikian, Tuhan memberikan hukumnya dengan tegas bagi orang yang berhutang, yaitu harus membayar hutangnya. Karena apa saudara-saudara? Karena hutang dapat juga menyeret orang bisa melakukan dosa. Contohnya saudara-saudara, dosa berbohong. Biasanya orang yang berhutang, dia akan mengatakan akan melunasi dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak juga kita lihat, kita dengar ada orang yang rela melakukan pembunuhan karena terlilit hutang dan juga bunuh diri karena tidak bisa membayar hutang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, ketika kita berhutang, jangan kita lupa untuk membayarnya, karena itu adalah kewajiban daripada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan orang yang berhutang atau orang yang meminjam dan tidak mau mengembalikan, tidak mau membayar hutangnya, itu dikategorikan sebagai orang fasik. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah saat ini saudara masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang tetapi saudara melalaikannya, melupakannya, atau saudara tidak bertanggung jawab? Ingatlah saudara-saudara, itu adalah dosa karena kita sudah hidup sebagai orang fasik. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini juga firman Tuhan memberikan satu solusi bagaimana caranya supaya kita ini terbebas dari hutang. Yang pertama saudara-saudara, belajarlah senantiasa menyerahkan dan mendoakan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk berkat dan penghasilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita juga harus memiliki hati yang bijaksana di dalam mengelola keuangan kita.
Artinya saudara-saudara, jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Kelolalah dengan baik apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan belajarlah mencukupkan diri. Saya pernah menyampaikan dalam khotbah saya melalui renungan pagi bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu cukup. Jadi belajarlah mencukupkan diri. Jangan tergoda dengan keinginan-keinginan yang membuat kita terlilit hutang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita tergoda ketika kita melihat berkat orang lain. Orang lain membeli kulkas 1 pintu, kita tergoda untuk membeli kulkas 2 pintu. Orang lain membeli sepeda roda 2, kita tergoda untuk membeli kendaraan roda 4. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita tidak belajar mencukupkan diri kita, sudah dipastikan kita akan kekurangan dan juga pasti kita akan mencari solusi dengan meminjam atau berhutang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita bisa terbebas dari hutang, kita juga harus belajar percaya akan penyertaan Tuhan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan itu Tuhan sediakan, seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 32, bahwa Tuhan itu menyediakan semua yang kita perlukan. Nah, saudara-saudara, cara terbebas dari hutang yaitu ketika kita sudah membayar hutang, jangan lagi berhutang. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena jika kita selalu gali lubang tutup lubang, kita akan hidup dalam kecemasan. Tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada sukacita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hidup kita saat ini, mari kita hidup bijaksana. Jika kita memang harus berhutang, bayarlah apa yang menjadi kewajiban kita. Karena pada saat kita membutuhkan, orang lain yang kita piutangi memberikan dengan sukacita, menolong kita. Saudara, ketika mereka memberikan pertolongan kepada kita, bukan berarti mereka tidak memiliki kebutuhan. Tetapi saudara-saudara, seperti ayat yang ke-21 bagian B dikatakan bahwa orang benar adalah pengasih dan pemurah. Oleh sebab itu, ketika kita berhutang, bayarlah. Jika tidak, berarti kita ini adalah orang fasik. Jangan sampai gara-gara hutang, saudara menjadi orang yang suka bohong, tidak menepati janji. Jangan sampai gara-gara hutang, persaudaraan kita hancur, persahabatan kita hancur, komunitas kita juga hancur. Bahkan jangan gara-gara hutang kita menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan, hidup dalam dosa, dan jangan sampai gara-gara hutang kita tidak ada sukacita dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita belajar bertanggung jawab ketika kita berhutang. Bayarlah. Maka disitulah membuktikan bahwa kita orang-orang yang bertanggung jawab. Dan Tuhan akan memberkati kita ketika kita melakukan tanggung jawab kita dengan jujur dan dengan benar. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Jangan menjadi orang fasik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami. Jika ada di antara kami yang saat ini masih memiliki hutang, tolonglah kami supaya kami juga memiliki ketaatan untuk melunasi dan membayarnya. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami belajar mencukupkan diri kami, mensyukuri apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berikan kepada kami hati yang bijaksana
di dalam mengelola semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami ketika berhutang kami sering lalai, dan hari ini firman-Mu mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas hutang-hutang kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Sola Fide Sentani dan saudara-saudara kami dalam yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi kami, kiranya Tuhan akan memberkati kami hari ini. Rumah tangga kami, usaha dan kerja kami, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan akan menyembuhkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, yang hari ini bersyukur karena pertambahan usia, Tuhan Yesus juga kiranya akan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan telah menyediakan berkat yang menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.